Baik, yang pertama kita masuk ke file explore. Setelah itu kita mencari exam. Apakah exam itu ada di data D atau di data C? Baik, di sini di laptop ini examnya berada di data C. Setelah itu kita tindih exam, lalu kita tindih exam control, lalu akan muncul exam control panel. Setelah itu kita start di bagian MySQL. Baik, setelah kita memencet start, selanjutnya kita mencari di bagian search itu command prompt. Setelah itu kita masuk, karena datanya berada di data C, jadi kita pakai C garing, lalu kita enter. Setelah enter, kita masukkan CD exam, lalu enter. Kita masukkan CD MySQL, lalu kita masukkan CD bin, kemudian MySQL _u root _t. Kemudian kita masuk kemudian kita membuat database dengan menggunakan nama kita. Baik, di sini saya menggunakan nama saya dan name. Baik, kita harus juga memperhatikan titik dan komanya, karena jika sampai salah kita akan error. Setelah itu, karena ini sudah berhasil, ketika berhasil tandanya akan seperti ini, akan ada query. Setelah berhasil, kita ubah, kita harus menggunakan nama kita. Jadi kita menggunakan di sini saya tulis use isnata 0310030102. Baik, setelah MariaDB sudah menggunakan nama kita atau akun kita selanjutnya show database, titik koma, lalu enter. Setelah itu kita akan membuat tabel-tabelnya. Baik, yang pertama di sini saya membuat tabel create table data pasien. Setelah itu saya enter. Lalu saya masukkan ID pasien. Nah, di sini kita menggunakan INT auto increment primary key, yaitu berfungsi untuk supaya ID pasiennya itu otomatis ada. Selanjutnya saya memasukkan juga nomor rekam medis. Nah, di sini di bagian nomor rekam medisnya itu dia tidak otomatis ada, kita mengisi sendiri karena dia tidak menggunakan auto increment primary key. Dan di sini juga saya menuliskan jenis kelamin. Nah, di sini tuh ada enum. Enum itu berfungsi untuk membatasi nilai yang dapat disimpan pada suatu kolom. Jadi sehingga dia itu lebih konsisten dan valid. Jadi setiap kita ingin menginput jenis kelamin, kita hanya menggunakan L atau P. Di sini ada kesalahan sedikit karena di sini hasilnya error. Jadi kembali lagi kita harus memperhatikan titik komanya. Baik, saya jelaskan sedikit. Jika kita ingin menggunakan kata tanggal, jadi kita menggunakan kata date. Nah, di sini sudah berhasil. Tanda berhasilnya itu seperti itu tadi. Ada kata query, oke. Selanjutnya saya membuat tabel diagnosa, yaitu isinya seperti ada ID diagnosa. Kita kembali menggunakan primary key. Ada kode ICD dan nama diagnosa. Nah, di sini sudah berhasil bagian tabel diagnosanya. Selanjutnya saya membuat tabel tindakan. Baik, di dalam tabel tindakan ini ada ID tindakan, kode tindakan, nama tindakan, dan tarif. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dalam kurung, tutup kurung, dan titik koma di command prompt. Jadi kalau dalam kurung itu, yaitu dia istilahnya itu membuka, dan kalau tutup kurungnya itu menutup daftar yang sudah dibuka sebelumnya. Sedangkan titik koma itu menandakan bahwa perintah SQL ini sudah selesai. Kembali lagi ke tabel tindakan, di bagian tabel tindakannya pun sudah selesai atau sudah berhasil. Selanjutnya saya membuat tabel dokter yang dimana isinya itu seperti yang kita lihat, ada ID dokter,
Kembali lagi, ID dokter saya menggunakan auto increment primary key yang dimana di situ akan terisi otomatis. Selanjutnya saya menggunakan kode dokter, lalu saya menggunakan nama dokter dan spesialisasi, dan yang terakhir itu saya menggunakan nomor HP. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang apa itu varchar. Jadi varchar itu menyimpan teks dengan panjang yang fleksibel. Seperti misal varchar dalam kurung 20 tutup kurung. Jadi maksimal karakternya itu 20, varchar 50 maksimalnya itu 50 karakter, dan varchar 255 maksimalnya itu 255 karakter. Dan di sini juga kita lihat ada nomor HP varchar 15, yaitu maksimal karakternya itu 15. Nah, di sini tabel tindakannya itu sudah berhasil kita input. Selanjutnya saya membuat tabel bagian poli. Jadi di bagian poli ini saya menginput tabelnya itu ada ID poli, ada kode poli, nama poli. Nah, di sini saya sudah berhasil membuat tabel bagian poli. Nah, selanjutnya di sini saya show tabel, yang dimana show tabel itu kita akan melihat tabel-tabel yang sudah dikerjakan. Seperti di sini saya sudah mengerjakan bagian diagnosa, tabel dokter, tabel pasien, tabel poli, dan tabel tindakan. Nah, di sini ada saya tulis DSC diagnosa, DSC dokter, dan DSC pasien, DSC poli, dan DSC tindakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu DSC. DSC itu adalah singkatan dari describe, yaitu perintah yang digunakan untuk melihat struktur suatu tabel di MySQL atau MariaDB. Jadi fungsinya itu seperti kita bisa melihat nama-nama kolom, melihat tipe data setiap kolom, mengetahui apakah kolom boleh kosong, dan mengetahui apakah kolom ini merupakan primary key, auto increment, dan sebagainya. Baik, di sini saya menambahkan lagi tabel, yaitu tabel pendaftaran pasien. Nah, dalam tabel pendaftaran pasien ini saya mengetik ID pendaftaran, ID pasien, ID dokter, ID poli, tanggal pendaftaran, keluhan. Jadi, ID pasien, ID dokter, ID poli itu kita ambil dari atas. Jadi, harus sesuai dengan tabel yang telah kita buat sebelumnya. Baik, di sini saya sudah membuat tabel pendaftaran pasien. Setelah saya membuat tabel pendaftaran pasien, saya langsung insert into pasien, yaitu saya menginput nama-nama pasien. Sebelum saya menginput nama-nama pasien, tabel pasien yang tadi saya buat itu saya lupa menaruhkan nama, jadi saya ingin menambahkan kolom nama. Nah, sebelum saya menambahkan kolom nama, cara menambahkan kolom nama itu kita menggunakan alter tabel pasien. Ada deh nama varchar 50. Jadi itu untuk menambahkan kolom. Nah, setelah berhasil saya menambahkan kolom, saya cek kembali apakah sudah ada di dalam tabel tersebut sudah ada nama. Nah, setelah saya mengeceknya dengan menggunakan DSC pasien, ternyata sudah tertambah nama di dalam tabel pasien. Nah, selanjutnya saya menginput nama-nama pasien dengan menggunakan insert into pasien. Enter, kemudian dalam kurung sesuai dengan tabel pasien. Jadi kita kasih berurut kan. Jadi kenapa saya tidak menulis ID pasien? Karena ID pasien itu kita menggunakan auto increment, di mana auto increment itu akan otomatis muncul. Jadi saya langsung ke nomor rekam medis, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, nama. Kenapa saya menaruh nama terakhir? Karena tadi saya melupakan menginput nama di awal, jadi saya menggunakan alter tabel. Nah, untuk insert into pasiennya itu setelah
Sebelum menginput nama, kita menggunakan values, yang dimana values itu adalah kata kunci keyword dalam SQL yang digunakan untuk memasukkan nilai atau data ke dalam tabel. Dan seperti kita lihat, saya memasukkan nomor rekam medis. Sebelum saya menulisnya, kita menggunakan tanda petik 001, lalu tanda petik. Begitu seterusnya. Saya menginput 5 nama. Selanjutnya saya menggunakan select bintang from pasien untuk melihat apakah sudah benar isi data-data pasien yang telah kita input. Di sini saya melanjutkan dengan mengisi diagnosa yang saya lakukan pada pasien. Di sini juga di bagian diagnosa setelah terinput, kita select lagi kembali untuk mengeceknya. Setelah itu saya juga menginput insert into dokter, atau saya menginput nama-nama dokter. Setelah saya menginput nama-nama dokter, saya juga menginput nama-nama poli. Dan di sini juga saya menginput nama-nama tindakan. Setelah saya menginput nama-nama tindakan, saya lagi menambahkan tabel yaitu pelayanan poli. Dari isi tabel pelayanan poli itu yaitu ada ID pelayanan, ID pendaftaran, ID dokter, ID diagnosa, ID tindakan, tanggal pelayanan. Nah, di sini saya sudah membuat tabel pelayanan poli. Di sini saya mencoba untuk mengisi data pelayanan poli. Setelah saya mengisi tabel pelayanan poli, saya show tabel lagi kembali untuk melihat apakah pelayanan poli sudah tertambah atau bagaimana. Dan ternyata setelah saya sudah show tabel, pelayanan poli sudah ada di dalam tabel. Di sini saya mencoba untuk menampilkan seluruh pasien dari salah satu dokter. Nah, di sini saya menggunakan select karena select itu berfungsi untuk ambil atau menampilkan data dari tabel. Karena saya ingin menampilkan salah satu dokter, jadi isinya itu setelah kita select, kita enter. Lalu yang pertama itu pasien, titik nomor RM, lalu pasien, titik nama, lalu dokter, nama dokter, lalu dokter spesialisasi, lalu poli. Setelah itu pendaftaran pasien, tanggal pendaftaran seperti yang kita lihat. Nah, from ini yaitu kita mengambil dari pendaftaran pasien. Nah, di sini saya mengambil atas nama dokter Novita. Jadi saya tulis where dokter, nama dokter, lalu Novita seperti yang kita lihat. Nah, di sini akan muncul dokter yang ditangani oleh dokter Novita. Jadi yang dokter yang muncul itu hanya dokter Novita karena yang kita cari itu hanya dokter Novita. Kemudian saya select lagi untuk melihat, karena saya ingin menggabungkan tabel pasien, poli, dokter, dan pendaftaran pasien. Nah, di sini sudah muncul tabelnya, ada nomor rekam medis dari pasien dan ada nama-nama dokter serta nama-nama polinya. Di sini saya juga mencoba untuk menampilkan jumlah praktek dokter di polinya. Nah, di sini kita melihat saya menulis kon dalam kurung bintang tutup kurung. Nah, jumlah bintang itu adalah untuk semua kolom. Jadi, dia akan menghitung jumlah praktek dokter tersebut di semua kolom berapa. Nah, di sini juga ada group by, yaitu berfungsi untuk mengelompokkan baris-baris data yang memiliki nilai sama pada kolom tertentu. Seperti yang kita lihat di sini sudah ada yang muncul jumlah prakteknya itu berapa. Dokter Amel di poli gigi itu jumlah prakteknya 1 kali, dan dokter Novita di poli mata itu jumlah prakteknya 2 kali. Nah, selanjutnya di sini saya select lagi untuk melihat salah satu pasien yang berkunjung ke salah satu poli dan tanggal berapa dia berkunjung dan ditangani oleh dokter siapa.
Baik, di sini saya mencari pasien atas nama Ikram. Nah, di sini sudah muncul ada nomor RM-nya dan ditangani oleh dokter siapa, spesialis apa, dan di poli mana, dan tanggal pendaftarannya pun sudah ada. Baik, sekian mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.